Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi. Nah, pertama kali kita bahas dulu materi tentang usaha. Usaha dalam fisika itu dilambangkan dengan huruf W besar dari kata work, ya, kerja. Di mana usaha sendiri itu merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan. Nah, tetapi gaya yang seperti apa yang menghasilkan usaha? Gaya yang menghasilkan usaha itu gayanya harus sejajar dengan perpindahannya. Jadi kalau ada gaya yang nanti arahnya itu tegak lurus dengan perpindahan, itu tidak akan menghasilkan usaha. Nah, di sini untuk keterangannya sudah saya tuliskan di mana W itu adalah usaha, satuannya joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, di sini ada beberapa gambar atau tipe-tipe soal usaha energi yang nanti biasanya keluar dalam soal. Biasanya ada gambar yang seperti ini dulu, yang paling sederhana. Misalnya ini ada sebuah benda, nama bendanya A, lalu ditarik dengan gaya F ke sini ya. Ini ada gaya F. Nanti menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan ke sini. Dari sini dia berpindah ke sini. Itu misalnya sudah saya sediakan. Dia berpindah sejauh S. Maka nanti usaha yang dilakukan kalau ada bentuk yang seperti ini, kita lihat gayanya kan sudah sejajar dengan perpindahannya. Ya udah, berarti nanti untuk nilai usahanya itu akan sama dengan F dikali dengan S gitu. Nah, selanjutnya kalau ada tipe yang seperti ini masih sama, tetapi biasanya ada gaya yang menariknya itu seperti ini bentuknya. Nah, misalnya kita menarik koper lah, koper yang zaman dulu ya, yang suka dimiringin gitu. Ini ada F. Artinya nanti kan F ini dia akan membentuk sudut nih di sini. Ya, terhadap sumbu horizontalnya. Dia akan ada sudut di sini. Nah, nanti gaya ini menyebabkan kalau bendanya itu akan berpindah sejauh ini. Gitu. Karena gayanya membentuk sudut, ya kita lihat. Gaya ini kalau membentuk sudut dalam vektor kan perlu kita uraikan. Jadi kalau kita uraikan ke sini, ini yang warna hijau yang mendatar ini jadi fx atau karena dia kena sudut itu menjadi f cos theta. Sedangkan kalau yang ke atas ini diuraikan ke sini, itu dia jadinya f sin theta. Nah, syaratnya tadi kita lihat, syaratnya itu adalah gayanya harus sejajar dengan perpindahannya. Siapa yang sejajar dengan perpindahannya? Apakah f sin theta ataukah f cos theta? Ternyata yang sejajar dengan perpindahannya itu adalah f cos theta. Artinya nanti untuk nilai usahanya W itu akan sama dengan F cos theta dikali dengan S perpindahannya. Gitu. Itu jadi kalau untuk tipe yang pertama sama tipe yang kedua gitu ya. Selanjutnya, nah ini masih sama, masih mirip bentuknya. Misalnya sekarang kalau dia ditarik oleh banyak gaya yang menariknya, misalnya ke sebelah sini ini ada F1, lalu ke sebelah sini ini ada yang namanya F2, lalu ke sini lagi misal deh di sini ada yang namanya F3. Nah, sehingga nanti ini menyebabkan kalau bendanya itu akan bergeser atau berpindah ke sebelah sini. Gitu, dia akan berpindah lagi-lagi sejauh S. Bagaimana untuk nilai usahanya? Kalau ada gaya lebih dari satu, itu kita menggunakan aturan vektor ya, karena gaya itu merupakan besaran vektor. Sehingga nanti di sini nilai usahanya itu akan sama dengan, kita cari dulu nilai resultan gayanya. Kita misalkan deh, kalau ada yang bergerak ke sebelah kanan, itu kita kasih tanda positif, dan yang bergerak ke sebelah kiri, kita kasih tanda negatif. Sehingga nanti boleh kita tuliskan, ketika resultan gayanya kita cari, F1 karena dia positif ya, ditambah dengan F3 dikurang dengan F2. Kenapa F2-nya yang dikurang? Ya karena F2-nya yang ke sebelah kiri. Kita kesepakat kalau yang ke sebelah kiri tanda gayanya itu negatif ya. Ini baru F-nya saja, jangan lupa kita kalikan dengan perpindahannya atau dengan S-nya gitu. Nah oke, selanjutnya kalau ada yang tipenya itu biasanya bidang miring gini nih. Misal nanti ada gaya yang menarik, misal benda yang di bawah ya, nanti ditarik ke atas ini dengan gaya sebesar F, yang nanti mengakibatkan benda ini akan bergeser ke atas, itu sejauh S. Kita ingat kalau misalnya di sini ada sudut theta, di sini ada theta ya di sudutnya,
Terus nanti setiap benda bermassa ini kan pasti punya masanya nih. Setiap benda bermassa itu pasti punya gaya berat. Ke sini ada W-nya. Nah, kalau ada W ke bawah itu gayanya kita uraikan dulu. Yang ke sini ini kita punya W cos theta dan yang ke sini kita punya W sin theta. Nah, kalau dari gambar yang kita lihat, ini kan ada dua buah gaya yang sejajar dengan perpindahannya. Ada F, ada W sin theta. Kita sepakat lagi kalau ini kita misalkan ke kanan, ini ke kiri, artinya untuk nilai F-nya itu positif dan untuk W sin theta-nya itu nilainya negatif. Kita balik lagi ke yang atas ini ya, berarti untuk nilai W-nya, kalau W yang ini W berat, kalau W yang ini W usaha, beda ya. Ini W cos theta ini adalah gaya berat, kalau yang W nanti kita cari ini yang saya tulis sekarang ini W itu sama dengan usahanya ya. F kita cari resultannya dulu dikurang dengan W sin theta, itu syaratnya kalau lantainya licin ya. Nanti kalau lantainya kasar itu ada lagi gaya geseknya gitu, dikali dengan S. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus yang sering keluar kalau di beberapa tipe soal, kalau bentuknya gambar biasanya sering keluar di soal gitu ya. Kalau dia punya sudut, berarti biasanya kita pakai yang mana, kita lihat dulu gambarnya yang seperti apa gitu. Jadi ini ada 4 rumus yang biasa sering keluar, sudah saya tuliskan semua di sini. Dan untuk materi usaha itu cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan bahas ada yang namanya energi. Nah, untuk energi sendiri itu nanti dibagi menjadi 2 biasanya. Untuk di materi kelas 11 ini ada energi kinetik, ada juga energi potensial. Nah, di sini kita bahas dulu energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Kalau benda itu bergerak, berarti dia mempunyai kecepatan, ya enggak? Nah, energi kinetik itu biasanya dikenal dengan EK. Nah, EK itu bergerak, berpindah. Kalau berpindah dari seseorang, itu kita harus move on, ya enggak? Nah, berarti di sini untuk energi kinetik itu biasanya dikenal rumusnya dengan setengah move on, ya enggak? Setengah dikali M dikali V kuadrat, gitu. Dimana untuk EK sendiri, EK itu adalah energi kinetik, satuannya adalah joule, M itu adalah massa, satuannya kilogram, dan V itu dari velocity, kecepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sepertinya untuk energi kinetik ini nggak ada masalah ya, pokoknya kalau dianya bergerak, dia punya kecepatan, berarti itu nanti dia punya energi kinetik. Kalau bendanya diam, artinya tidak ada kecepatannya, berarti dia tidak ada energi kinetik. Dan selanjutnya ada yang namanya energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda akibat kedudukannya, dalam hal ini ketinggian. Nah, energi potensial, kalau energi kinetik tadi itu dilambangkan dengan EK, kalau energi potensial itu dilambangkan dengan EP, ya, energi potensial. Di mana EP itu akan sama dengan M dikali G dikali dengan H gitu. Di sini keterangannya sudah saya sediakan juga, di mana untuk EP itu adalah energi potensial, satuannya adalah joule, M itu massa, satuannya kilogram, G itu adalah percepatan gravitasi, itu nilainya biasanya 10 meter per sekon kuadrat, atau 9,8, itu nanti tergantung dari soal ya, tapi untuk mempermudah perhitungan, kita biasanya menggunakan angka 10, dan H itu adalah height, ketinggian, satuannya adalah meter. Nah, setelah energi kinetik dan energi potensial, itu nanti ada yang namanya energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial, sehingga EM atau energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik gitu. Ya, EM itu adalah energi mekanik, EP itu adalah energi potensial, dan EK itu adalah energi kinetik. Selanjutnya, setelah energi mekanik, kita kenal ada yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Nah, hukum kekekalan energi ini kan energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan ya. Nah, energi itu bernilai konstan. Sehingga untuk hukum kekekalan energi mekanik itu biasa ditulis dengan EM1 akan sama dengan EM2 gitu.
Nah, di sini ada gambar. Nah, misalnya seperti ini. Ada benda nih, bendanya ini ada di atas gedung lah misalnya ya. Gedung ini punya ketinggian H, lalu nanti benda ini akan jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Ketika benda berada di atas, itu nanti akan timbul yang namanya energi potensial. Tetapi karena dia tidak bergerak, itu tidak ada energi kinetik. Terus, ketika bendanya turun ke bawah, lama-lama sampai bawah, itu energi potensialnya yang tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada ketinggian lagi. Tetapi karena tadi dia bergerak, itu akan timbul yang namanya energi kinetik. Sehingga ini di atas ini ada keadaan 1 dan di bawah ini ada keadaan 2 ya, di atas sama di bawah. Itu masuk ke hukum kekekalan energi mekanik yang sudah saya tuliskan ini. Di mana untuk EM1 kita masukkan rumus energi mekanik yaitu EP1 ditambah dengan EK1 akan sama dengan EP2 ditambah dengan EK2 gitu. Nah, jadi untuk hukum kekekalan energi mekanik itu ini ya sudah saya tuliskan. Selanjutnya, itu ada hubungan antara usaha dan energi kinetik. Usaha itu diartikan juga sebagai perubahan energi karena ada hubungannya dengan energi kinetik sehingga W itu akan sama dengan perubahan itu delta EK karena di energi kinetik. Atau boleh saya tuliskan W itu akan sama dengan delta itu kan berarti keadaan sesudah dikurang dengan keadaan sebelumnya gitu. Sehingga saya tuliskan di sini EK2 dikurang dengan EK1. Kita tahu kalau EK tadi adalah setengah move on ya. Ada M sama ada V-nya. Karena masanya tidak mungkin berubah, yang berubah itu adalah kecepatannya, sehingga untuk nilai usaha itu boleh saya tuliskan setengah M buka kurung V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Ingat ya, nilai V-nya dikuadratin dulu baru dikurangkan, bukan dikurangkan dulu baru dikuadratin. Selanjutnya, kalau setelah hubungan usaha dengan energi kinetik, kita lanjut ke hubungan usaha dengan energi potensial. Sama, karena usaha itu merupakan perubahan energi, sehingga W itu akan sama dengan delta EP. Artinya delta EP itu adalah EP2 dikurang dengan EP1. Gitu. Ya, sehingga karena masanya tidak berubah, yang berubah itu di sini adalah ketinggiannya, sehingga M dikali G buka kurung H2 dikurang dengan H1 gitu. Nah, oke, sampai sini dulu video pembelajaran kita. Semoga materinya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.